Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvito Rahmanda Bakti, NPM 21744-002. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah isu yang berjudul peristiwa Talang Sari, kasus pelanggaran HAM berat pada 1989. Peristiwa Talang Sari 1989 adalah kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada 7 Februari 1989. Nama Talang Sari diambil dari tempat terjadinya peristiwa ini. Talang Sari adalah sebuah dusun di Rajabasa Lama, Wai Jepara, Lampung Timur. Peristiwa Talang Sari terjadi karena penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru saat ini. Pemerintah, polisi, dan militer menyerang masyarakat sipil di Talang Sari. Catatan Komnas HAM, peristiwa Talang Sari menewaskan 130 orang, 77 orang dipindahkan secara paksa atau diusir, 53 orang haknya dirampas secara sewenang-wenang, dan 46 orang mengalami penyiksaan. Jumlah korban secara pasti tidak diketahui hingga saat ini. Para korban Talang Sari juga masih menuntut penyelesaian dan pertanggungjawaban kasus ini. Sejumlah aksi demokrasi kerap digelar oleh keluarga korban dan aktivitas HAM. Hingga saat ini, korban masih menuntut penyiksaan kasus Talang Sari. Kronologi peristiwa Talang Sari, tragedi Talang Sari berawal dari penetapan semua partai politik harus berasaskan Pancasila sesuai dengan usulan pemerintah kepada DPR dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Setelah aturan itu ditetapkan, seluruh organisasi masyarakat di Indonesia wajib menyungsung Pancasila. Hal itu juga berlaku untuk ormas keagamaan. Jika tidak menyungsung asas Pancasila, ormas tersebut dianggap membahayakan negara karena menganut ideologi terlarang. Hal ini terjadi pada kelompok kecil yang bernama Usroh yang diketahui Abdullah Sungkar. Kelompok Usroh diburu oleh pemerintah Orde Baru. Kelompok ini melarikan diri ke Lampung. Sejarah perjanjian Royan dan tokoh delegasinya di Lampung. Usroh bergabung dengan pengajian Warsidi, seorang petani sekaligus guru ngaji. Kehadiran kelompok Usroh diterima oleh Warsidi karena memiliki tujuan yang sama, yakni mendirikan kampung kecil untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada 1 Februari 1989, Camat Wai Jepara Zulkifli Malik bertukar surat dengan Komandan Rayon Militer Wai Jepara, Kapten Sutiman. Dalam suratnya, Zulkifli menjelaskan informasi yang didapatkan dari Kepala Rajabasa Lama, Amir Puspa Mega, dan Kepala Dusun Talang Sari, Sukidi, tentang keberadaan pengajian yang dianggap berkaitan dengan gerakan Islam garis keras. Kapten Sutiman meminta kepala desa untuk mengawasi Warsidi dan kelompoknya. Laporan dari kepala desa terkait aktivitas kelompok Warsidi diteruskan ke Kodim Lampung Tengah, Mayor Oloan Sinaga. Sejumlah anggotanya mengawasi kelompok Warsidi ke dusun Talang Sari. Kedatangan para anggota Kodim menyebabkan bentroknya dengan masyarakat hingga menewaskan Kapten Sutiman.
Pada peristiwa Talang Sari 1989, warga diserang dan rumah dibakar. Catatan Komnas HAM, peristiwa menewaskan 130 orang pada 7 Februari 1989. Sekitar pukul 4 pagi, militer menyerang Talang Sari. Penyerangan itu dilakukan di bawah komando Korem Garuda Hitam 043 yang dipimpin oleh Kolonel Handrop Riono. Penyerangan dilakukan dengan menyasar jamaah pondok pesantren pengajian Warsiti. Penyerangan dilakukan saat jamaah yang datang dari berbagai daerah bersiap mengadakan pengajian akbar. Dengan posisi tapal kuda, para tentara mengerahkan tembakan secara bertubi-tubi dan melakukan pembakaran pondok rumah panggung. Diduga rumah panggung tersebut berisi ratusan jumlah yang terdiri dari bayi, anak-anak, ibu hamil, serta orang tua. Sebanyak 246 jamaah dinyatakan hilang. Ratusan orang disiksa, ditangkap, dan ditahan dan diadili secara semena-mena. Pasca peristiwa itu, Talang Sari ditutup untuk umum dengan penuasan tanah berada di bawah Korem Garuda Hitam. Perkembangan peristiwa Talang Sari menurut Kontras, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan sejak pembentukan tim khusus penyelesaian peristiwa Talang Sari pada 2011 hingga saat ini. Korem terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kesenjangan Agung, Komnas HAM, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, dan instansi pemerintah lainnya. Pada 27 April 2021 terdapat pertemuan yang dilakukan oleh tim Balitbang Kemenhukuman atau korban peristiwa Talang Sari. Namun pertemuan ini dikecam paguyuban keluarga korban Talang Sari Lampung, dan Kontras dilakukan tanpa berkoordinasi, tanpa pengundangan paguyuban secara layak. Sekian penyampaian materi dari saya Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.